Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Oke ya, kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 12 semester 1 tentang kimia inti. Oke ya, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke ya, kali ini kita akan membahas unsur radioaktif. Nah, apa sih unsur radioaktif itu sendiri? Unsur radioaktif adalah unsur-unsur yang mempunyai inti atom yang kurang stabil. Ingat ya, jadi radioaktif adalah unsur-unsur. Oke, kakak tulisin dulu ya. Unsur-unsur yang mempunyai inti yang kurang stabil. Nah, ini yang disebut dengan unsur radioaktif. Nah, untuk mencapai kestabilan, ya, unsur radioaktif ini bisa memancarkan suatu sinar radioaktif atau bisa juga menembakkan suatu sinar radioaktif. Oke, sekarang kita bahas untuk sinar radioaktif atau partikel yang terlibat dalam suatu reaksi inti ini, ya. Nah, yang pertama ada sinar alfa, ya. Yang terlibat nanti ada, oke, kita ganti pena dulu ya. Sinar alfa. Oke, lambangnya ini ya. Sinar alfa ini biasanya juga dilambangkan dengan He. He, masanya 4, atomnya 2. Atau bisa juga dituliskan dalam bentuk alfa itu sendiri. Alfa 4, 2. Ya. Nomor masanya 4, nomor atomnya 2. Oke, sinar radioaktif yang pertama ada sinar alfa. Kemudian yang kedua ada sinar beta. Nah, untuk sinar beta, ya, muatannya nanti ya 0-1. 0-1. Oke, yang ketiga ada sinar gamma. Nah, untuk sinar gamma, dia tidak bermuatan dan tidak bermassa. Nah, jadi, coba tulis dulu. Gamma 0, 0. Ya. Oke, selanjutnya ada neutron. Neutron lambangnya N. 0, 1, 0. Kalau untuk neutron ini 1, 0. Ya. Kemudian ada lagi sinar proton. Proton ya. Nah, untuk proton dilambangkan dengan P. P 1, 1. Nah, atau bisa juga untuk proton ini dilambangkan dengan hidrogen. Massa 1, nomor atomnya 1. Oke, itu untuk sinar proton. Ya. Oke, selanjutnya ada lagi positron. Positron. Nah, untuk positron dilambangkan dengan E. Ya. E, muatannya 0 plus 1. Plus 1. Kemudian ada lagi deuteron. Ya, deuteron.
Deuteron dilambangkan dengan D. Ya. 2, 1. 2, 1. Boleh juga deuteron ini dilambangkan dengan hidrogen ya. Untuk 2, 1. Nah, itu untuk yang bagian deuteron. Kemudian yang selanjutnya ada lagi sinar tritron. Ya. Triton atau tritron juga bisa ya. Tritron. Tritron ini dilambangkan dengan T. T 3, 1. Nah, ya, tritron bisa juga kita pakai lambang hidrogen. Hidrogen 3, 1. Oke, akan kita bahas selanjutnya ada reaksi inti. Reaksi inti yang akan kita bahas ada dua. Ada reaksi peluruhan dan reaksi penembakan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ada reaksi peluruhan. Reaksi peluruhan ya. Peluruhan. Nah, kalau untuk reaksi peluruhan, di sini dia akan memancarkan suatu sinar radioaktif untuk mencapai kestabilan. Oke, sebagai contoh, misalkan di sini ada suatu unsur karbon, ya. Karbon dengan nomor massa 14, nomor atomnya 6. Nah, unsur karbon ini akan meluruh menjadi unsur nitrogen yang mempunyai nomor massa 14, nomor atomnya 7. Oke. Nah, kita perhatikan di sini nomor massanya sudah sama 14 dan 14, tapi nomor atomnya 6, sedangkan nitrogen ini 7. Nah, supaya sama kiri dengan kanannya, berarti nitrogen ini akan ditambah dengan sinar yang di bawahnya ada nilai -1, di atasnya 0, berarti beta atau elektron. Oke, ini kakak tulisin contoh yang perwakilan saja, ada elektron 0, -1. Oke, itu yang disebut dengan reaksi peluruhan. Jadi reaksi peluruhan ini akan menghasilkan suatu sinar radioaktif. Reaksi inti yang kedua, ada reaksi penembakan. Jadi suatu unsur akan ditembak dengan menggunakan sinar radioaktif. Oke, kita ambil contoh, ada unsur Al ya. 27, 13, unsur aluminium 27, 13 ya. Nah, unsur Al ini ditembak dengan sinar neutron 1, 0 ya. Nah, ketika unsur Al ditembak dengan sinar neutron, dia akan menghasilkan unsur Si. Si ya. Nomor massanya 28, nomor atomnya 14. Oke. Sekarang kita perhatikan jumlah massa di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Al 27. Neutron sudah 1 tambah 1 28, berarti sudah sama ya. Sedangkan yang nomor atomnya Al 13 ditambah 0 13, tapi di sini Si-nya 14. Nah, supaya sama, artinya di sini nanti kita tambahkan elektron 0, -1. Ya kan? Jadi jadi untuk nomor massanya sama, nomor atomnya sama. Nah, ini untuk reaksi penembakan. Oke, untuk reaksi penembakan biasanya disingkat juga seperti ini ya, Al 2713 N. Nah, artinya di sini sinar Al ditembakkan dengan menggunakan sinar neutron. Jadi ini istilahnya nanti ditembakkan ya. Ditembakkan. Oke.
menghasilkan unsur Si dan memancarkan sinar elektron. Memancarkan sinar elektron. Nah, ini kalau dalam penulisan untuk reaksi penembakan. Oke, paham ya sampai di sini? Oke, nah di sini nanti ada beberapa istilah. Ada istilahnya isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Nah, untuk isotop kita lihat di sini ada ujungnya P. Artinya nanti di sini suatu unsur dengan jumlah proton yang sama. Ya. Ini untuk protonnya yang sama. Oke. Sedangkan isobar ujungnya ini ada AR. AR itu adalah massa. Jadi nanti nomor massanya yang sama. Nomor massa sama. Oke. Sedangkan untuk isoton ujungnya N. N itu untuk neutron. Jadi neutronnya yang sama. Nah, kalau untuk isoelektron, suatu unsur dengan jumlah elektron yang sama. Elektronnya yang sama. Oke, misalkan di sini kakak ambil suatu contoh. Ada suatu unsur karbon dengan nomor massa 14 C 6, kemudian 12 C 6. Nah, di sini mereka punya nomor atom yang sama, 6 dan 6. Jadi disebut dengan isotop. Oke, sekarang untuk contoh yang isobar. Isobar nomor massanya sama tapi nomor atomnya beda. Contoh misalkan unsur karbon 14 ya. Massanya 14, nomor atomnya 6. Dipasangkan dengan unsur nitrogen 14, nomor atomnya 7. Nah, dia di sini mempunyai nomor massa yang sama 14 tapi nomor atom mereka beda. Ini disebut sepasang isobar ya. Oke, untuk contoh isoton. Kalau untuk isoton nomor atomnya beda dan nomor massanya juga beda. Oke, sekarang coba kita lihat untuk unsur karbon dengan nomor massa yang 14 ya. 14 karbon 6 nomor atomnya dipasangkan dengan unsur nitrogen, nomor massanya 15, nomor atomnya 7 ya, nomor atomnya 7. Nah, beda semua ya. Massanya 14 sama 15, atomnya 6 sama 7. Tapi kalau kita lihat, kita kurangkan 14 dikurang 6 sama dengan berapa? 14 dikurang 6 sama dengan 8. 15 dikurang 7 sama dengan 8. Jadi jumlah neutron mereka sama. Nah, kalau jumlah neutron mereka sama, oke, berarti neutronnya sama dengan 8. Ini disebut dengan isoton. Paham ya? Oke, kita lihat contoh untuk yang isoelektron. Isoelektron, nomor atom beda, nomor massa beda, jumlah neutron juga beda. Contoh, misalkan ada ion F, nomor massanya 18, nomor atomnya 9, bermuatan negatif 1. Kemudian ada unsur natrium 23, 11, muatannya positif 1. Nah, ingat kalau untuk mencari elektron, elektron sama dengan proton dikurang dengan muatan. 9 dikurang min 1 sama dengan plus 10. Jadi elektronnya 11 dikurang 1, 10 juga. Kedua elektronnya unsur ini sama dengan 10. Jadi disebut dengan isoelektron. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita bahas untuk pita kestabilan atau kestabilan dari inti. Nah, kestabilan dari inti dia dikatakan unsur yang stabil ya. Unsur stabil. Oke, saya ganti pena dulu.
dikatakan unsur stabil jika perbandingan neutron berbanding protonnya mendekati angka 1. Nah, itu syarat dari suatu unsur stabil ya, untuk kestabilan intinya. Nah, sekarang beberapa unsur nanti akan berada di posisinya, ada yang berada di atas pita kestabilan ya. Oke, di sini misal berada di atas pita kestabilan, bisa juga berada di bawah pita kestabilan ataupun di seberang kurva kestabilan. Nah, di atasnya, di luar ya, di seberang itu artinya di luar. Oke, kita bahas satu-satu untuk unsur-unsur yang berada di atas kurva kestabilan atau di atas pita kestabilan. Kita bahas yang pertama ya. Untuk unsur, yang pertama untuk unsur yang berada di atas kurva kestabilan, jika neutronnya lebih besar daripada protonnya. Nah, nanti ini berada di atas pita kestabilan atau di atas kurva ya. Kita ambil contoh, misalkan ada unsur karbon 14, karbon, nomor atomnya 6, kemudian akan menghasilkan unsur nitrogen, nomor masanya 14, nomor atomnya 7. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, ditambah ini kan belum sama nih. Atasnya udah sama 14 sama 14, nomor atomnya udah sama belum sama 6 dan 7. Artinya nanti di sini dia akan memancarkan sinar beta. Atau boleh juga sinar elektron ya, sama 0-1. Oke, sekarang kita perhatikan ya. Yang pertama, unsur karbon mempunyai jumlah neutron sama dengan 8, ya kan? 14 kurang 6 sama dengan 8. Kemudian protonnya sama dengan 6. Nah, unsur ini nanti dia berada di atas pita kestabilan. Kenapa? Karena neutronnya lebih besar dari proton. Ya, supaya dia stabil, artinya nanti dia akan melepaskan atau memancarkan suatu sinar radioaktif dengan cara memancarkan sinar beta. Akan menghasilkan unsur nitrogen dengan jumlah neutron sama dengan 7, protonnya juga sama dengan 7. Jadi nanti neutron berbanding protonnya sama dengan 1. Sehingga bisa kita simpulkan unsur nitrogen ini sudah stabil. Karena unsur stabil tadi harus mendekati 1 atau 1. Oke, paham ya? Yang kedua, ketika unsurnya berada di bawah kurva kestabilan. Ya, nah ketika dia berada di bawah kurva kestabilan, berarti jumlah protonnya lebih besar daripada jumlah neutron. Ya, jadi supaya unsur ini stabil, artinya nanti kita harus mengurangi berapa jumlah protonnya. Ya enggak? Nah, untuk mengurangi jumlah protonnya dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara. Ya, oke, jadi untuk mencapai kestabilan, unsur yang berada di bawah pita kestabilan atau kurva kestabilan dapat dilakukan dengan dua cara. Oke, kita lihat cara yang pertama. Cara yang pertama dengan menangkap elektron. Menangkap elektron. Yang kedua, dengan cara memancarkan atau melepaskan elektron. Memancarkan elektron. Oke, kita lihat kedua contohnya. Yang pertama kita ambil contoh yang ketika dia memancarkan elektron. Oke, kita ambil contoh, misalkan ada unsur kalium, nomor masanya 40,
nomor atomnya 19. Nah, ini dia akan menangkap elektron, berarti ditambah dengan elektron 0-1. Nah, akan menghasilkan unsur Ar dengan nomor massa 40, nomor atomnya 18. Oke, sekarang coba kita lihat. Ketika unsur kalium dengan nomor massanya 40, nomor atomnya 19 ya. Di sini bisa kita lihat protonnya sudah berkurang ya. Yang awalnya 19 menjadi 18. Nah, ini pengurangan proton dengan cara menangkap elektron. Ya, jadi yang contoh pertama ini yang untuk menangkap elektron. Oke, sekarang coba kita lihat contoh yang untuk memancarkan elektron ya. Misal ada contoh unsur ya. Magnesium, nomor atomnya 23. Nomor masanya 23 ya. 23 magnesium, nomor atomnya 12 ya, akan menghasilkan unsur natrium. Berarti dia dengan melepas ya. Kalau dia melepaskan elektron berarti plus 0-1. Nah, ada unsur menghasilkan unsur natrium 23, di bawahnya berarti 11 karena sudah kok 11. Oh, ini kalau menangkap tadi salah ya, kita perbaikin dulu. Oke, nah di sini dia akan memancarkan sinar positron bukan elektron ya. Jadi 11 ditambah 1 udah 12. Nah, setelah dia memancarkan positron, ternyata jumlah protonnya juga sudah berkurang. Yang awalnya 12 menjadi 11. Oke, paham ya? Nah, ini kalau untuk unsur yang berada di bawah kurva atau pita kestabilan. Yang ketiga, coba kita lihat ketika unsurnya di seberang kurva kestabilan. Oke, ketika unsur berada di seberang kurva kestabilan, maka untuk mencapai kestabilan, kita harus mengurangi jumlah proton dan neutronnya. Ya, jadi dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah proton dan neutronnya. Nah, gimana cara mengurangi jumlah proton dan neutron? Dengan cara memancarkan sinar alfa. Ya, dengan cara memancarkan sinar alfa 42 ya. Oke, kita ambil contoh, misalkan ada unsur ya polonium 210, nomornya masanya 210, ini polonium, nomor atomnya 84 ya. Untuk mencapai kestabilan, dia akan memancarkan sinar alfa 42. Nah, menghasilkan di sini unsur Pb. Oke, yang di atasnya 4, berarti di sini sisanya 206. Untuk nomor atomnya ini udah ada 2, berarti sisanya 82. Oke, ini ketika unsur berada di seberang kurva kestabilan. Oke, untuk memahami lagi tentang pembahasan dari unsur radioaktif di sini, coba kerjakan soal latihan berikut ya. Tentukan partikel X dan Y dari reaksi berikut. U238 uranium 92 menjadi thorium 23490 plus unsur X. Nah, tentukan unsur X-nya siapa.
Kemudian yang kedua, nitrogen masanya 14, nomor atomnya 7, ditambah helium, menghasilkan oksigen 17,8, ditambah unsur atau partikel Y, ini tentukan siapa. Kemudian yang ketiga, ada kalium, nomor masanya 40, nomor atomnya 19, neutron, X, tentukan nilai X-nya menjadi 4120 Ca. Nah, oke. Coba dibahas terlebih dahulu. Jika sudah tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar ya, biar kakak bisa tahu jawabannya udah benar atau belum. Oke ya, sekian video pembahasan tentang unsur radioaktif. Semoga mudah difahami. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.